Bayangkan Anda sedang tidur nyenyak, lalu tiba-tiba sirene meraung, langit menyala, dan dalam hitungan detik, seluruh kota bergetar hebat. Pada malam 18 hingga subuh 19 November 2025, Rusia melancarkan serangan udara gabungan terbesar sejak perang dimulai. 476 drone kamikaze Shahed 136-131 buatan Iran, ditambah 48 rudal balistik, jelajah dan hipersonik Kinzhal, total 524 proyektil dalam satu malam. Rekor baru yang melampaui serangan Oktober 2023. 7 kota besar diserbu sekaligus: Lviv, Ternopil, Kharkiv, Odessa, Ivano-Frankivsk, Rivne, dan Dnipro. Ledakan demi ledakan mengguncang Ukraina dari barat hingga timur. Asap hitam mengepul setinggi kilometer, listrik padam massal, dan sirene udara berbunyi selama 8 jam non-stop. Ini bukan serangan acak. Ini adalah operasi terencana untuk melumpuhkan infrastruktur energi dan transportasi tepat ketika suhu mulai turun di bawah 0 derajat Celcius. Kota yang paling parah adalah Ternopil, kota barat yang selama ini dianggap zona aman. 2 rudal jelajah KH-101 menghantam 2 gedung apartemen 9 lantai di distrik Vostochny. Gedung pertama langsung terbakar dari bawah sampai atap, gedung kedua robek parah dari lantai 3 hingga 9, seperti digigit monster jaksasa. Korban resmi sampai sore hari, 19 orang tewas termasuk 4 anak-anak, 66 luka berat termasuk 16 anak, dan lebih dari 200 keluarga kehilangan tempat tinggal. Lebih dari 500 personel penyelamat dikerahkan. Anjing pelacak, helikopter medis Mi-8, psikolog trauma, dan ekskavator jaksasa mengangkut beton bertulang. Rekaman drone memperlihatkan seorang nenek berusia 78 tahun diselamatkan setelah tertimbun puing selama 14 jam dalam suhu minus 4 derajat Celcius. Di Lviv, kota bersejarah yang jadi simbol perlawanan Ukraina Barat, gelombang drone datang dari 2 arah, selatan lewat Moldova dan timur lewat Belarus. Rudal menghantam substasiun listrik 330 kafe, gudang ban bekas seluas 3 hektar, serta fasilitas industri. Asap hitam beracun menyelimuti kota selama 18 jam. Tram dan troli berhenti total, jembatan-jembatan utama ditutup, bandara Lviv lumpuh, warga terpaksa mengungsi ke bunker metro dan gereja bawah tanah. Laporan awal menyebut kemungkinan dampak kerusakan di pabrik kendaraan lapis baja Lviv, meski masih belum dikonfirmasi. Di Kharkiv, kota timur yang sudah babak belur, kawanan lebih dari 80 drone Shahed menghantam 16 lokasi sekaligus. 10 gedung apartemen, 1 sekolah dasar, 1 stasiun ambulans, bahkan para medis terluka saat sedang menolong orang lain, serta supermarket dan pasar tradisional. Korban luka mencapai 46 orang, termasuk 2 gadis berusia 9 dan 13 tahun yang terkena serpihan kaca. Rekaman malam menunjukkan mobil-mobil terbakar di jalan raya, petugas pemadam berlari di tengah ledakan sekunder, dan polisi menggendong anak kecil keluar dari tangga yang dipenuhi asap. Gelombang kejut tidak berhenti di perbatasan Ukraina. Polandia langsung mengerahkan F-16 dan F-35, menutup sementara bandara Zamość dan Lublin. Rumania mendeteksi drone masuk wilayahnya sejauh 8 km, langsung meluncurkan F-16 dan Eurofighter. Sirene meraung di Tulcea dan Galați. Slovakia dan Hongaria juga meningkatkan status siaga udara. Ini adalah kali ketiga dalam sebulan drone Rusia memasuki wilayah NATO, ketegangan tertinggi sejak Perang Dingin. Ini bukan serangan impulsif. Ini adalah fase kedua dari blackout musim dingin yang direncanakan Rusia. Musim dingin 2022-2023 mereka sudah menghancurkan 50% jaringan listrik Ukraina. Sekarang mereka menargetkan sisa 50% yang sudah rapuh. Menurut Ukrenergo, serangan ini menyebabkan pemadaman darurat di 9 oblast sekaligus. Suhu di dalam rumah turun hingga 8-10 derajat Celcius. Rumah sakit terpaksa hidup dari generator diesel yang bahan bakarnya semakin menipis. Presiden Zelensky menyatakan dengan tegas, "Setiap malam seperti ini membuktikan bahwa sanksi belum cukup menyakitkan bagi Rusia.
Kami membutuhkan lebih banyak Patriot, IRIS-T, NASAMS, dan izin untuk menyerang pangkalan Rusia dengan senjata barat. Dampak kemanusiaan dan lingkungan sangat mengerikan. Kebakaran gudang ban di Lviv melepaskan dioksin setara 10 tahun emisi industri normal. Puing-puing di Ternopil mencemari Sungai Seret, mengancam air bersih bagi 200.000 jiwa. Kasus PTSD pada anak-anak melonjak 300%. Dalam 48 jam saja, 40.000 orang menjadi pengungsi internal baru. Respons dunia mulai berdatangan. Amerika Serikat mengirim 200 misil Patriot tambahan plus 2 baterai baru senilai $2 miliar. Jerman menjanjikan 4 sistem IRIS-T lagi sebelum Natal. Uni Eropa mengucurkan 100 juta euro bantuan darurat plus 1 juta lampu LED dan selimut termal. Inggris berjanji mengirim 1.000 drone FPV baru setiap bulan, mulai Januari 2026. Para analis memperingatkan, jika tidak ada tambahan pertahanan udara yang signifikan sebelum Januari, Rusia kemungkinan besar akan mengulangi serangan skala ini setiap 7-10 hari selama Desember. Ketika suhu turun hingga -20 derajat Celcius, tanpa listrik, berarti kematian massal bagi jutaan warga sipil. Malam 19 November 2025 mengingatkan kita semua bahwa perang ini belum selesai dan musim dingin bisa jauh lebih mematikan daripada peluru. Kami tidak memihak siapapun. Kami hanya ingin dunia tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik headline berita. Semoga damai segera datang untuk semua yang terdampak.